Setiap generasi memiliki dunianya sendiri. Ada masa ketika suara yang paling sering terdengar di sore hari bukanlah nada notifikasi dari telepon genggam, melainkan tawa anak-anak yang berlarian di lapangan. Ada masa ketika halaman rumah menjadi tempat berkumpul, menjadi ruang belajar, menjadi tempat berbagi cerita, dan menjadi saksi lahirnya begitu banyak kenangan di masa kecil. Di tanah Melayu Jambi, masa-masa itu pernah hidup begitu dekat dengan masyarakat. Anak-anak tidak membutuhkan layar untuk bermain. Mereka tidak membutuhkan jaringan internet. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, banyak permainan tradisional yang mulai jarang dimainkan. Perubahan gaya hidup dan perkembangan teknologi membuat anak-anak semakin akrab dengan dunia digital. Halaman bermain mulai sepi, lapangan mulai kosong, dan permainan yang dahulu begitu populer perlahan mulai terlupakan. Meski demikian, warisan budaya itu belum hilang. Ia masih hidup dalam ingatan masyarakat, masih dimainkan dalam berbagai kesempatan, dan masih menjadi bagian penting dari identitas budaya Melayu Jambi. Film dokumenter ini mengajak kita menelusuri kembali tiga permainan tradisional yang pernah mewarnai kehidupan masyarakat Melayu Jambi, yaitu yeye, memancing dalam botol, dan pejek-pejekan. Tiga permainan sederhana namun menyimpan makna yang luar biasa. Lumbang bermain gelombang sampai ke tepi tanpa membawalah tanpa sayang. Cubalah lumbang bermain gelombang sampai ke Yang pertama, yeye. Salah satu permainan tradisional yang dikenal masyarakat Jambi adalah yeye. Nama ini berasal dari sorakan para pemain ketika seseorang berhasil memenangkan permainan. Sorakan yeye menjadi ciri khas dalam permainan ini. Permainan ini telah dikenal masyarakat Jambi sejak awal abad ke-20 dan diwariskan secara turun-temurun. Meski asal-usul pastinya tidak diketahui, masyarakat meyakini permainan ini telah lama menjadi bagian dari kehidupan anak-anak di kota Jambi. Peralatan yang digunakan sangat sederhana, hanya berupa sejumlah gelang karet yang dirangkai panjang. Kesederhanaan alat ini yang membuat permainan mudah untuk dimainkan oleh siapa saja. Cara bermain yeye cukup sederhana, dapat dimainkan secara individu atau secara berkelompok. Permainan yeye minimal dimainkan oleh 3 orang. 2 orang pemain bertugas memegang kedua ujung tali karet, sementara satunya melompati tali tersebut. Ketika dimainkan secara berkelompok, kelompok harus diundi terlebih dahulu. Kemudian, sebagai perwakilan kelompok, mengundi kembali untuk menentukan urutan bermain. Permainan dimulai dari ketinggian yang paling rendah, biasanya setinggi lutut atau di bawah pinggang. Jika berhasil, ketinggian tali akan dinaikkan sedikit demi sedikit, dari pinggang ke dada atau ke bahu, kemudian ke kepala, hingga akhirnya berada jauh di atas kepala pemain. Semakin tinggi posisi tali karet, semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi. Permainan ini membutuhkan ketangkasan, keseimbangan, keberanian, dan konsentrasi yang tinggi.
Permainan berikutnya adalah mancing dalam botol. Permainan ini dikenal luas di berbagai daerah di Provinsi Jambi. Biasanya dimainkan saat perayaan hari besar. Peralatan yang digunakan sangat sederhana. Sebuah botol kosong, tali, potongan bambu, dan sebuah paku yang berfungsi sebagai mata pancing. Meskipun terlihat mudah, permainan ini membutuhkan keterampilan yang tidak sedikit. Setiap pemain harus mampu mengendalikan gerakan tangannya dengan hati-hati. Permainan dimulai ketika para pemain mengambil alat pancing yang telah disediakan. Mereka kemudian berusaha memasukkan paku ke dalam mulut botol. Setelah masuk, pemain harus mengaitkan paku pada bagian leher botol, kemudian mengangkatnya. Terdengar sederhana, namun kenyataannya jauh lebih sulit. Seringkali pancing yang sudah berhasil masuk terlepas ketika botol hendak diangkat, dan pemain harus mengulanginya kembali dari awal. Yang ketiga, tejek-tejekan. Permainan tradisional lainnya yang juga dikenal masyarakat Melayu Jambi adalah tejek-tejekan atau yang biasa disebut dengan engklek. Permainan ini dimainkan di atas gambar kotak-kotak yang dibuat di atas tanah. Alat yang digunakan cukup sederhana, hanya sebuah gacuk, biasanya berupa batu kecil atau pecahan genting. Mainan selendang lah mainan, leo ke kiri kanan lenggang lah ke kanan sayang. Mainan selendang lah mainan, leo ke kiri kanan lenggang. Permainan diawali dengan mengundi urutan para pemain. Kemudian, permainan dimulai dengan melempar gacuk ke kotak pertama. Pemain kemudian melompati seluruh kotak menggunakan satu atau dua kaki sesuai dengan kotak yang telah digambar. Kotak yang berisi gacuk tidak boleh diinjak. Setelah mencapai ujung, pemain kembali ke titik awal sambil memegang gacuk yang telah dilempar. Jika berhasil, permainan dilanjutkan ke kotak berikutnya. Jika gagal, giliran berpindah pada pemain lainnya. Gacuk yang dilempar harus sesuai dengan urutan kotak dan tidak boleh keluar atau mengenai garis dari kotak tersebut. Tejek-tejekan atau engklek melatih keseimbangan tubuh, ketelitian, disiplin terhadap peraturan, dan kemampuan untuk mengendalikan diri. Permainan ini mengajarkan setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati karena satu kesalahan kecil dapat membuat perjalanan harus dimulai kembali. Permainan tradisional menghadapi tantangan yang semakin besar. Kemajuan teknologi menghadirkan berbagai bentuk hiburan baru yang lebih cepat dan lebih praktis. Banyak anak lebih mengenal karakter permainan digital dibandingkan dengan permainan yang pernah dimainkan oleh orang tua mereka. Akibatnya, permainan tradisional semakin jarang dimainkan. Jika kondisi ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin suatu hari nanti permainan-permainan tersebut akan hilang. Namun, teknologi bukanlah musuh. Teknologi justru dapat menjadi sarana pelestarian. Melalui film dokumenter, media sosial, festival budaya, kegiatan sekolah, dan berbagai komunitas budaya, permainan tradisional dapat dikenal kembali kepada generasi muda. Karena budaya hanya akan hidup jika terus diwariskan. Permainan tradisional menghadapi tantangan yang semakin besar. Kemajuan teknologi menghadirkan berbagai bentuk hiburan baru yang lebih cepat dan lebih praktis. Banyak anak lebih mengenal karakter permainan digital dibandingkan dengan permainan yang pernah dimainkan oleh orang tua mereka. Akibatnya,
permainan tradisional semakin jarang dimainkan. Jika kondisi ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin suatu hari nanti permainan-permainan tersebut akan hilang. Namun, teknologi bukanlah musuh. Teknologi justru dapat menjadi sarana pelestarian. Melalui film dokumenter, media sosial, festival budaya, kegiatan sekolah, dan berbagai komunitas budaya, permainan tradisional dapat dikenal kembali kepada generasi muda. Karena budaya hanya akan hidup jika terus diwariskan. Mainang selendang lah mainan, leo ke kiri kanan telendang lah ke kanan sayang. Dari ketiga permainan tersebut, Yeye mengajarkan keberanian untuk melompati rintangan, mancing dalam botol mengajarkan kesabaran untuk terus mencoba, dan tijek-tijekan atau engklek mengajarkan keseimbangan dalam setiap langkah kehidupan. Ketiganya lahir dari kesederhanaan, namun menyimpan nilai yang sangat besar. Permainan tradisional bukan hanya tentang masa lalu, ia adalah identitas dan warisan. Mungkin zaman telah berubah, teknologi akan terus berkembang, namun selama masih ada yang mengenang, masih ada yang memainkan, dan masih ada yang mewariskan, permainan tradisional masyarakat Melayu akan tetap hidup, bukan hanya sebagai kenangan, tetapi sebagai bagian dari jati diri budaya yang terus berjalan bersama waktu. Harilah petang saweh bunyilah saweh, hai hitamlah manis balik nak ngajaklah balik. Harilah petang saweh bunyilah saweh, hai hitamlah manis balik nak ngajaklah balik. Cubolah, cubo lomba